Halo, perkenalkan nama saya Richard Setiawan dari Universitas Kristen Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang list, di mana kita akan membahas suatu masalah langsung sehingga kita bisa mengaplikasikannya untuk pembuatan suatu program. Di mana saya mengambil referensi untuk masalah ini atau untuk materi list ini dari modul mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman yang dikeluarkan oleh kampus saya. Kita mulai saja untuk masuk ke masalahnya. Jadi di sini ada suatu masalah, yaitu Rido baru saja membuat toko kecil-kecilan. Namun ia seringkali kebingungan untuk melihat stok barang dagangannya dan juga menginputkan barangnya. Sebagai teman yang baik, Anda ingin membantu Rido dengan membuat program yang bisa menghitung stok barang, di mana program ini bisa digunakan untuk menambah stok, mengurangi stok, dan juga menampilkan barang yang ada itu apa. Untuk inputnya yang pertama tentu saja nama barangnya, sedangkan yang kedua adalah kuantitas barangnya itu sendiri. Jadi yang dikurangin berapa, yang ditambah berapa. Untuk prosesnya, memasukkan barang ke data list. Jadi kita di sini menggunakan list itu sebagai untuk menampung, yaitu barangnya apa aja, ada berapa banyak. Begitu juga untuk mengakses isi dari list itu menampilkan stok. Masukkan barang, kemudian ini yang untuk memasukkan ini untuk menambah stok barang, juga meremove isi dari list itu sendiri. Outputnya tentu saja berarti yang di sini bisa yang dikeluarkan adalah stok dari barang, stok barang. Gitu untuk outputnya. Jadi yang diinputkan adalah nama barang dan kuantitasnya. Prosesnya kalau memilih menambah berarti dimasukkan barangnya ke list, kalau mengurangi berarti di remove atau dihapus. Dan untuk tampilkan kita harus mengakses isi dari list itu, kemudian kita tampilkan outputnya, yaitu stok barangnya itu sendiri. Kita mulai ke pembuatan programnya. Yang pertama tentu kita membuat list kosong. List kosong di sini digunakan nantinya untuk menyimpan data dari barang-barang yang akan dimasukkan. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan while, di mana perulangan ini digunakan untuk terus-menerus sehingga nantinya kalau pengguna memilih menampilkan stok barang, maka dia akan keluar sendiri. Jadi selama dia masih mau menambah atau mengurangi stok dari barang itu sendiri, dia akan terus berulang. Yang pertama tadi sudah dibuat untuk list kosongnya. Kemudian di sini saya akan mengeprint untuk pilihan menunya. Kita pakai /n untuk enter supaya lebih rapi nanti. Yang pertama menambah stok barang, yang kedua mengurangi stok barang, dan yang ketiga tampilkan stok barang. Begitu, ini untuk hanya permulaannya saja. Kemudian ini pilihannya, integer input, kalau pilihannya 1 berarti dia akan menambah stok barang. Yang pertama tentu saja tadi sesuai di sini inputnya adalah nama barang. Input nama
barang. Di sini saya menggunakan fungsi lower seperti yang sudah pernah kita pelajari di materi string, digunakan untuk mengkonversi isi dari input itu menjadi semuanya huruf kecil. Jadi nantinya lebih mudah untuk mencocokkan antara stok barang yang ditambahkan dan juga yang dikurangi. Jadi biar bisa ketemu itu. Meskipun dia nulisnya huruf besar tetap bisa diakses. Misalnya jeruk dengan huruf kapital semua dan jeruknya huruf kecil tetap bisa. Kemudian kuantitas tentunya angka, maka kita langsung konversi ke integer aja. Kuantitas ini nantinya digunakan untuk jadi di sini saya untuk konsepnya. Jadi kalau kita memasukkan 3 barang, nantinya misal ini barangnya itu misalnya jeruk gitu ya. Jadi nantinya di listnya ini ada 3 jeruk. Jeruk. Nah, jadi nantinya ada 3 gini. Kalau kuantitasnya di sini ada 3, jadi nantinya akan ditambahkan sebanyak 3 string jeruk. Nantinya ini akan digunakan untuk ngitung. Misalnya mau menambah stok barang. Tampilkan stok barang, berarti jeruknya ada 3. Nanti kalau mau dikurangin, tinggal kita remove satu yang jeruknya. Nah, begini. Untuk yang nomor 1 kita berarti menambah stok barang. Saya menggunakan perulangan for i in range mulai dari 1 tentunya sampai kuantitas plus 1. Di sini list itu sendiri memiliki fungsi yang namanya append. Append ini digunakan untuk menambahkan suatu string atau suatu angka ke dalam suatu string ini, ke dalam suatu list maksud saya. Jadi kalau ini for i in range mulai dari 1 sampai kuantitas plus 1, berarti misalnya ininya 3, dia akan menambahkan sebanyak 3 kali. Di append terus nambahnya itu ke belakangnya ya kalau pakai append ini. Ada juga untuk metode lain yang digunakan itu untuk menambahkannya di indeks tertentu gitu. Itu kalau yang pilihannya 1. Sedangkan elif pilihan sama dengan 2, apa yang akan terjadi? Kita copy aja yang ini. Jadi gini, saya tuliskan dulu untuk baru nantinya akan saya jelaskan. Nah, kalau pilihannya 2 ini tentu sama barang dan kuantitasnya karena tadi kita copy dari sini. Yang membedakan ada di sini. If di sini kita kasih percabangan. If barang not in stock barang. Jadi misalnya di list ini ada dua barang gini, misalnya jeruk dan apel. Kita masukinnya di sininya mangga. Kan itu nggak ada tuh. Kalau kita nggak kasih kayak ginian, dia akan tetap akses dan jadinya error. Jadi kalau gini, dia akan ngeprint barang tidak tersedia karena barang tidak ada di stok ini. Gitu. Tapi kalau misalkan barangnya itu ada, kita masuk ke yang else. Kita gunakan perulangan lagi, misalnya tadi kita masukkan jeruknya 3. Ini jeruknya udah laku 2. Berarti kita masukkan nama barangnya jeruk, jumlah barangnya 2. Di sini kita menghapusnya 2 kali. Berarti perulangan pertama dihapus, perulangan kedua dihapus lagi jeruknya. Begitu.
Jadi yang dihapus pasti tentunya 1, nggak mungkin mulainya di sini pasti 1, nggak mungkin 0. Buat apa dihapus kalau gitu kan? Elif pilihan kalau 3 berarti kan dia minta ditampilkan tuh barangnya. Di sini saya mengubah list tadi. Saya ubah menjadi set. Set di sini apa fungsinya? Set itu digunakan untuk menghilangkan yang terduplikat. Karena di sini saya untuk menggunakan untuk menghitung stoknya itu ada berapa, saya menduplikat terus. Jadi misalnya ada 5, saya mau memasukkan jeruk 5. Di listnya tentunya ada jeruk sebanyak 5 kan. Nah, kalau di set ini dihapus. Jadi jeruknya hanya ada 1. Apa fungsinya saya jadikan set? Jadi saya di sini menggantinya menjadi set supaya untuk mengambil nama barangnya itu aja. Jadi kan ada jeruk, ada apel, ada mangga. Saya cuma ngambil jeruknya misalnya ada 5, saya cuma ngambil 1 jeruknya itu aja. Terus tetap untuk menghitungnya saya tetap menghitung dari list untuk menghitung stoknya. Kalau saya tuliskan masalah for i in stok barang 2. Nah, hitung sama dengan stok barang. Ini kita menghitung dari listnya. Saya di sini menggunakan metode dari list itu sendiri, yaitu count, digunakan untuk menghitung banyaknya data itu ada berapa gitu. Saya gunakan slash t untuk tab. Nah, jadi gini, saya jelaskan lagi ya. Ini kan stok barangnya, stok barang 2 itu saya ubah jadi set, jadi cuman ada misalnya ada jeruk, mangga, dan apel, di mana itu misalnya jeruknya ada 2, sebenarnya apelnya 3 dan mangganya 5 gitu. Di sini cuma kehitung ada 3, yaitu jeruk, mangga, apel gitu. Untuk jeruk berarti kita hitung jeruk itu ada berapa sih totalnya di list itu. Nah, gitu. Jadi saya menggunakan di sini set dan list. Gitu. Nanti kalau di test case-nya bisa lebih jelas kok. Itu jadi ini untuk stok barangnya itu list kosong yang digunakan untuk menyimpan data-data yang akan dimasukkan. Jadi nanti kalau pilihannya 1, kita menggunakan fungsi append digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam stok barang ini atau list ini. Kalau pilihannya 2, berarti kan di sini mengurangi stok, otomatis akan dihapus. Remove sendiri merupakan metode bawaan dari list di Python, di mana remove ini digunakan untuk menghapus yang sudah diketahui, data yang sudah diketahui gitu. Kan ini udah diketahui yang mau dihapus apa, nama barangnya. Ada juga fungsi pop, itu kalau tidak salah untuk menghapus data paling belakang. Dan juga ada yang bisa digunakan untuk menghapus data sesuai indeks gitu. Untuk pilihan 3 berarti kan menampilkan barang. Saya gunakan set di sini untuk menghapus duplikasi data. Jadi saya akan mengambil nama datanya itu aja. Di sini saya menggunakan perulangan untuk menghitung banyaknya barang di list itu. Jadi for i in stock barang 2, kita hitung berapa banyaknya i itu di list stok barang. Mungkin kita bisa coba pakai itu langsung ya. Langsung kita debugging aja. Jadi bisa lebih jelas. F5, stok barang list kosong masuk, pilihannya
Saya mau masukkan stok barang. Pilihan 1, nama barangnya, jeruk, jumlahnya 3. Nah, ini dia akan masuk, jeruknya ditambahkan 1 ke dalam listnya, 2. Nah, jadi begitu fungsinya perulangan di sini. Misalnya 2, nama barangnya, ini ya saya gunakan jeruk. Yang mau dihapus berapa? 2. Saya besarkan untuk ininya. Nah, ini dia ke S-nya, soalnya barang jeruk ini ada. Jadi ini perulangannya untuk meremove. Yang mau dihapus 2. Nah, dia hilang. Di sini hilang karena di remove dia. Nah, begini. Oke. Saya mau misalnya kan tadi yang ada di listnya cuman jeruk aja di sini kan. Kita coba kalau yang dimasukkan mangga. Dia tetap akan keluar jumlah barangnya berapa. Tapi karena dia tidak ada, maka akan muncul ini. Barang tersebut tidak tersedia. Begitu. Kita tambahkan barang lagi. Nama barangnya mangga. Sebanyak 5. Dia akan menambahkannya 5 kali. Dan kita kurangin, mangganya laku nih. Mangga laku 2. Berarti sisa 3 dong. Oke. Dia akan di remove. Nah, di remove. Mangganya di sini akan sisa 3. Oke. Dan kita misalnya tambahkan lagi 1, nambah stok barang. Nama barangnya apel. Stok barangnya, jumlah barangnya 2 yang mau ditambahkan. Dia akan menambahkan apel 2. Nah, kita coba sekarang yang menampilkan stok barang ya. Dia akan masuk ke sini. Ini set digunakan untuk menghapus duplikat data. Nah, ini. Di sini kan mangganya ada 3, apelnya 2, jeruknya 1. Kalau kita ubah ke set, dia kan cuma kehitung yang sama saja. Jadi mangganya cuma kehitung 1, apelnya juga cuma kehitung 1. Jadi dia akan menghapus data yang terduplikat. Kemudian ini for i in stock barang 2. Untuk i di sini, untuk apel. Nah, kita akses lagi listnya, ada berapa banyak sih apelnya, kita gunakan fungsi count itu sendiri. Nah, hitung, ada 2 apelnya. Jeruknya ada berapa? 1. Mangganya ada berapa? 3. Nah, dia akan menampilkan mangganya 3. Kalau sudah, dia akan masuk ke break. Ya, begitu. Jadi dengan adanya program ini diharapkan bisa membantu Ridho untuk menghitung stok barang dari tokonya itu. Jadi di sini bisa menambah, bisa mengurangi dan juga menampilkan, di mana kita menggunakan list di sini. Kita menggunakan list, kita menggunakan metode-metode yang telah disediakan, yaitu append, remove, dan juga count. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk masalah ini. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan apapun itu, saya mohon maaf. Kiranya video ini dapat membantu. Terima kasih.